Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesha Putri Azara dari kelas 10 IPS 4 SMA Negeri 76 Jakarta akan menjelaskan tentang siklus cacing hati atau vascula hepatica, siklus cacing pita atau Taenia saginata, Aurelia aurita atau ubur-ubur, dan siklus cacing kremi atau Enterobius vermicularius. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang cacing hati. Cacing hati siklusnya ada 7. Yang pertama, telur akan keluar ke alam bebas melalui fase sapi, domba, atau hewan ternak lainnya. Telur tersebut nantinya akan membentuk embrio dan menetas bila menemukan tempat yang basah atau lembab. Selanjutnya, setelah telur menetas, ia akan menjadi larva Yersinia, yang selanjutnya dapat disebut dengan Miracidium. Tahap kedua, Miracidium tadi akan masuk ke dalam tubuh dari siput air dan akan tumbuh menghasilkan sporokista. Yang ketiga, sporokista tadi selanjutnya akan menghasilkan namanya redia. Lalu redia itu akan berpaedogenesis untuk mendapatkan bentuk cercaria. Yang cercaria tersebut akan keluar dari dalam tubuh siput air dengan cara berenang dalam air. Kemudian keempat, cercaria kemudian setelah melewati proses yang tadi akan menjadi metareskaria dan metareskaria ini yang melekat pada rumput atau vegetasi lainnya untuk membentuk kista baru. Tanaman yang telah terkontaminasi oleh kista tersebutlah yang kemudian termakan oleh makhluk hidup. Lalu kelima, kista tersebut di dalam rongga tubuh makhluk hidup lain akan terus bertumbuh menjadi cacing muda dan kemudian menjadi cacing dewasa. Cacing itu selanjutnya akan bermigrasi ke dalam saluran empedu pada hati atau liver inang yang baru untuk kemudian memulai daur hidupnya yang baru. Selanjutnya keenam, cacing itu akan bertelur lagi, yang kemudian telur tersebut akan keluar dari tubuh makhluk hidup melalui sistem pencernaan manusia dan kemudian berakhir dalam bentuk kotoran atau feses. Yang ketujuh, begitulah prosesnya terjadi ulang lagi dan lagi dan lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cacing pita. Siklus cacing pita ada 6. Yang pertama, telur cacing lepas ke lingkungan. Cacing pita dewasa hidup dan berkembang biak dalam bagian-bagian tubuh manusia, lebih tepatnya usus halus manusia. Cara berkembang biak hewan ini adalah dengan bertelur. Telur cacing mengalami perkembangan larva. Perkembangan hingga tahap itu terjadi dalam uterus dari grafit proklotid atau bagian tubuh yang banyak mengandung telur. Kemudian bagian tersebut terlepas dari tubuh cacing pita dewasa dan keluar dari anus. Lalu yang kedua, infeksi hewan ternak. Saat telur-telur cacing itu keluar dari tubuh manusia, ada kemungkinan telur cacing ini dapat berpindah ke inang lain. Salah satunya adalah babi dan sapi. Kemudian, hewan vertebrata ini adalah hewan yang sering menjadi inang dari cacing pita. Kemudian yang ketiga, embrio cacing menginfeksi otot hewan ternak. Saat telur cacing pita masuk ke dalam tubuh hewan ternak, maka larva cacing pita akan menembus dinding usus halus dan masuk ke dalam sistem peredaran darah pada hewan tersebut. Melalui jantung, larva kemudian menyebar ke bagian-bagian tubuh hewan yang lain seperti otot lidah, otot jantung hati, dan bahu. Kemudian yang keempat, infeksi manusia.
Saat manusia mengonsumsi daging yang belum matang dari hewan yang terinfeksi, maka ada kemungkinan manusia itu juga akan terinfeksi. Oleh karena itu, sebaiknya hindari daging sapi atau babi yang dimasak setengah matang. Kemudian yang kelima, menempel pada usus halus. Setelah larva cacing masuk ke dalam sistem pencernaan pada manusia, kepala cacing tersebut akan menempel kuat pada dinding usus halus. Kemudian yang terakhir, keenam, larva cacing tumbuh menjadi cacing dewasa, kemudian daur hidup ini akan berulang-ulang kembali. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang siklus Aurelia aurita atau ubur-ubur. Yang pertama, medusa dewasa jantan dan betina menghasilkan sel gamet, sperma atau sel telur yang haploid. Kemudian sel telur dibuahi oleh sel sperma dan akan menghasilkan zigot. Fertilisasi terjadi secara eksternal di dalam air. Zigot akan mengalami pembelahan secara mitosis dan tumbuh menjadi gastrula, kemudian menjadi larva Bersilia planula yang berenang bebas beberapa waktu. Kemudian planula menempel pada suatu substrat dan tumbuh menjadi larva polip berukuran kecil yang bertentakel, disebut skifistoma. Polip skifistoma dapat membentuk tunas-tunas. Pada bulan-bulan tertentu, skifistoma tersebut melakukan storbilasi, yaitu melakukan pembelahan secara melintang pada ujung oral, kemudian untuk menghasilkan setumpuk bakal medusa atau evira. Evira akan terlepas satu persatu. Setelah evira terlepas semua, skifistoma akan hidup sebagai polip kembali, dan skifistoma dapat hidup hingga beberapa tahun. Evira akan tumbuh menjadi ubur-ubur dewasa. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang siklus kehidupan cacing kremi. Pertama, telur menetas. Telur cacing kremi menetas pada bagian-bagian usus halus, khususnya pada usus 12 jari. Setelah menetas, larva cacing berkembang di dalam usus halus hingga ukuran 150. Selanjutnya, cacing kremi berimigrasi menuju kolon. Kemudian perkawinan. Pada perjalanan ke kolon, cacing jantan dan betina kawin pada bagian ileum. Setelah perkawinan, biasanya cacing jantan akan mati, sedangkan cacing betina akan menempel pada mukosa bagian-bagian usus besar dan menyerap makanan yang ada di kolon. Kemudian yang ketiga, bertelur. Satu cacing betina biasanya bertelur sebanyak 11.000 sampai 16.000. Diperkirakan cacing betina memerlukan waktu 5 minggu dari mulai menetas hingga waktunya bertelur. Saat waktunya bertelur, cacing akan berjalan keluar dari anus dan meletakkan telur di bagian anus. Hal ini dilakukan karena telur memiliki oksigen untuk pematangannya. Pada saat ini, kita akan melihat cacing-cacing dengan bentuk seperti kelapa parut di sekitar anus. Kemudian pematangan telur. Telur-telur yang diletakkan pada anus memerlukan waktu sekitar 4-6 jam untuk matang. Di saat ini, kulit sekitar anus akan terasa gatal. Apabila digaruk, telur akan menempel pada tangan dan akan kemungkinan termakan kembali apabila inang tidak higienis. Yang terakhir, telur masuk ke dalam tubuh. Telur dapat menempel di tangan, celana, atau di spray. Dari sini telur dapat berpindah ke mayunan, ke benda-benda lain, dan dapat masuk lagi ke dalam tubuh manusia. Telur dapat masuk ke dalam tubuh melalui tangan, makanan, minuman yang terinfeksi, atau karena kontak dengan inang cacing kremi. Oleh karena itu, penderita cacing kremi biasanya anak yang masih kecil, karena biasanya mereka belum sadar kalau masalah kebersihan. Jadi itu tadi penjelasan siklus-siklus dari cacing hati, cacing pita, cacing kremi, dan Aurelia aurita. Semoga bermanfaat.
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Makasih.